Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Termel Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, hari ini akan ngobrol bersama orang yang aku semangat banget nih sebenarnya untuk memulai obrolan ini, karena akan membahas seputaran dunia public speaking dan akan membahas tentang sesuatu yang lawas dan harusnya sampai saat ini harus tetap eksis nih. Apakah itu? Bersama dengan Mbak Mona Anggraini, langsung saja kita sapa. Halo Mbak Mona. Halo Sari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sangat bersemangat sekali Mbak Mona hari ini. Mbak Mona, hari ini kita mau bahas mengenai dunia public speaking, tema kita pada hari ini ya. Nah, sebelum itu pengen tahu dulu kegiatannya Mbak Mona sekarang ini apa? Ibu rumah tangga mungkin ya? itu yang jelasnya itu gitu ya. Jadi saya saat ini adalah salah satu penyiar radio yang ada di Bengkulu, khususnya di kota Bengkulu, penyiar radio swasta. Dan juga ada beberapa kegiatan lainnya juga saya kerjakan saat ini. Oh gitu. begitu. Nah itu dia pemirsa, sebenarnya udah ke-spill ya. Kita mau bahas tentang radio juga hari ini. Harusnya tetap eksis ya Mbak ya. Apa nih yang Radio penyiarnya? Include nih Include semuanya. semuanya ya. Tapi sebelum itu mau tahu dulu, artinya Mbak kan udah turun ke dunia public speaking. Tapi kenapa sih waktu itu memutuskan untuk ingin nih terjun di dunia public speaking? Awal mulanya ya? Awal mulanya, kita flashback agak lama nih kayaknya. Nanti ketahuan umurnya? Enggak? Enggak, masih muda banget. Enggak, jadi sebenarnya kalau pada saat di awal public speaking itu belajarnya itu kan cuman pengen berani aja tampil di depan umum. Karena kan dulu waktu zaman-zaman masih kuliah, tentunya kan harus memiliki bekal untuk keberanian ya. Apalagi misalnya kalau dosen bertanya, kadang gugup-gugup juga ya untuk pada saat kita bertanya. Nah, itu sebenarnya itu sih untuk membangun kepercayaan diri, melatih bicara seperti itu. Nah, pada saat itu ada salah satu radio swasta membuka lowongan pekerjaan. Kalau dulu kan masih tidak seperti sekarang melalui platform media sosial, tapi kan melalui pengumuman gitu ya dari radio tersebut. Nah, berarti aktif dong dengerin radio pada waktu itu. Iya kan, kalau ketahuan kan umurnya. Kalau dulu pada zaman itu, karena kan pada zaman itu kan belum lembaga penyiaran itu kan masih sangat terbatas nih, baik televisi maupun radio. Nah, jadi otomatis dong yang hit waktu itu apa sih, radio apa gitu. Jadi sering dengerin di sela-sela kuliah. Nah, mendengarlah waktu itu ada membuka lowongan untuk penyiar, kita coba gitu kan, padahal tidak memiliki basic sebelumnya. Sebelumnya nggak ada basic? Nggak punya basic, palingan waktu zaman SMA ya OSIS gitu ya. Terus juga mungkin rajin ikut kegiatan, tapi yang untuk jiwa public speakingnya itu memang belum ada waktu itu. Tapi yang namanya harus belajar ya, mencoba mendaftar, dipanggil, wawancara lah juga biasalah kalau tes awal gitu kan, terus tes vokal gitu. Nah, tes vokalnya mungkin nggak dapet kali ya. Jadi seperti kapan itu ya? Iya, mungkin masih itu tes vokal. Nah, terus kita di training, diberi wawasan. Kalau dulu lama sekali trainingnya karena harus mengenal 3 bulanan lebih. Oh iya. Karena kan memang masih manual. Kalau sekarang kan, kalau saya istilah dengan bukan nggak ada senior junior ya, tapi yang anak-anak baru, kalau zaman kalian enak, tinggal klak klik muncul lagu gitu. Iya kan? Nah, kalau kemarin kan enggak, harus rewind kaset, masih kan pakai kaset. Nah, ini bagian iklan untuk kaset iklan. Ini untuk lagu. Kalau dulu kan top 40 ya, masih sampai sekarang kan top 40. Terus juga lagu hot track, lagu Indo yang lagi hits ya. Jadi terus ada juga tangga lagu. Kalau sekarang udah agak jarang ya kita dengar tangga lagu ya. Di radio manapun di yang terhits pun juga tidak ada lagi, setahu saya ya. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi salah satunya yang bikin ya itu akhirnya keterima
mulailah belajar dan belajar. Tahu nggak belajar yang pertama kali apa? Di depan kaca. Oh ya pasti udah di depan kaca dulu. Pasti tadi juga kayak gitu iya, kan? kayak orang gesek dikit Iya, gitu ya. tapi di kamar kan langsung Di kamar, dikunci, ngomong sendiri, sampai dibilang, ih ngapain sih ngomong sendiri? Tapi itu adalah salah satu cara belajar Iya, bagaimana penyiar untuk ngomong. Kan memang kalau penyiar radio kan dalam ruangan kecil ya, tanpa ada orang, tanpa asik sendirilah di Iya. sana. Akhirnya belajar dan belajar. Alhamdulillah bisa dan akhirnya diterima. Masih percobaan terus ya, namanya pekerjaan. Betul. Di sela-sela kuliah, apalagi saya anak pertanian. Pertanian kan padat tuh Banget. kuliahnya. Kayaknya jangan kan pada era itu, sekarang pun padat banget tuh kalau aku lihat dari teman-teman. Zaman itu gimana Mbak? Sama, jadi juga. harus tapi enaknya mungkin karena waktu itu rata-rata penyiar radionya di sana itu adalah anak kuliahan. Jadi kita menyerahkan KRS. Jadwal Iya, kita jadwalnya, kuliah iya. masing-masing, jadi disesuaikan. Disesuaikan dengan jadwal. Jadi kalau misalnya kuliahnya itu jam 10 mulai atau jam 11 atau jam 12, berarti kan caranya jam 6 pagi. Bayangkan tadi jam 6 pagi harus sudah siaran, terus kita break sejenak, langsung ke kampus kan, lagi, lanjut sampai lagi. sore. Nah, terus kadang-kadang kalau nama pertanian kan praktikum nih. Nah, itu dia. praktikum itu kan sering dadakan. Itu yang kena marah bos, kena marah dosen. Wah, itu udah makanan sehari-hari ya sebenarnya, karena Iya, itu yang iya. dadakan. Kita harus siap mencari pengganti. Nah, itu. Enak kalau teman-temannya pada bisa. Iya, karena kalau kan enggak itu dia. Kita satu angkatan kadang-kadang itu yang susah, meskipun lain jurusan kan, Iya, tapi kan benar-benar. jadwalnya kan tidak bisa kita Ubah gitu ya. apa bisa dirubah, change diceng gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Mungkin kita cari yang senior ya, senior yang bisa menutupin jam-jam tersebut. Jam-jam rawan itu kan di jam 10 sampai jam 2 Iya, kalau benar. dulu gitu. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya sama sama ya. sih, sama jam-jam rawan itu. Jadi itu sih yang membuat awalnya ingin belajar menjadi seorang penyiar supaya berani tampil di depan umum. Mungkin tadi juga pada awal-awal ada gemeteran Iya, gitu-gitu benar. ya. Terus juga ngeliat orang tuh, aduh kayaknya kan ngeliatin aku semua sih. Kayaknya pada ngomongin aku ya dalam Iya. hati ya gitu kan. Padahal orang nggak ada yang punya. Iya enggak, tapi itu yang mindset berpikir kita Iya, itu kan benar-benar. sebagai makanya teman-teman ngomong, kamu kan dulu aja biasa, maksudnya tuh bukan biasa, maksudnya pendiam, enggak pendiam banget enggak ya, tapi kalau jadi penyiar rata-rata jadi penyiar enggak mesti orang yang heboh, yang Iya. yang pengomong gitu, tapi kan memang ada skill-skill yang seperti itu. Itu makanya belajar dan belajar terus dari. Nah, Mbak kalau misalnya belajar siaran radio pada waktu itu tuh gimana sih Mbak? Maksudnya kalau sekarang kan kayak ya learning by doing aja gitu kan. Memang ya sulit untuk menjadi penyiar, cuman dimudahkan dengan teknologi kalau sekarang. Betul. Nah, kalau dulu tekniknya iya harus belajar nih gimana ngoperasiin ini dan ini, terus juga belum lagi public speakingnya dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh Mbak? Iya, makanya kalau dulu kan media belajarnya kan agak susah nih, belum ada Google nih. Iya, kalau kita kan enak tuh tinggal Iya, YouTube aja tinggal udah gitu, misalnya dapet kita gitu. suka sama siapa, kita tinggal klik tari, nanti keluar gitu kan. Dan ya, betul. seperti, apa sih yang udah bisa kita pelajari dari seorang tari dan seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Jadi kita dengerin dulu senior kita. Yang mana sih kita sukain gitu. Tapi jangan pernah menjadi plagiat orang Nah, tersebut. takutnya nanti niru kan, Makanya kita duplikat cukup mendengar dan bagaimana gaya bahasanya. Karena kan tidak mungkin nih gaya bahasanya sama dengan kita ngobrol sehari-hari Iya, nih. betul. Karena pada saat kita menjadi seorang penyiar atau menjadi narasumber, tentunya beda. Kata-kata yang kita ucapkan. Jadi seperti itu. Kalau saya selalu belajar dari senior. Tapi untuk merubah karakter saya nggak bisa. Mungkin teman kita itu memiliki suara yang tebal, powerful. Iya, Nah kalau kita kan mungkin sedikit lebih Soft, ringan, lebih ringan, lebih soft betul. gitu kan suara kita. Jadi kita nggak bisa merubah. Misalnya suara tari kayaknya memang powerful misalnya seperti Cempreng, itu. ngomong aja cempreng. Iya, gitu, makanya seperti misalnya kan. Tapi kan saya mungkin nggak bisa seperti tari gitu. Atau suara kita memang hampir-hampir mirip ya tari gitu. Iya, Gitu-gitu sih. Jadi jangan pernah menjadi
diri orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Tetap ada karakternya. Tetap sendiri karakter gitu ya. dari cara ketawa kita ada loh. Iya, Misalnya bener-bener, ketawanya kan dibuat-buat gitu. ada tuh. ada banget gitu seperti itu. Ketawa karir kalau kata Nah, orang sekarang. itu atau ketawa ibu pejabat bukan? Itu yang agak tutup. Nggak lepas gitu Nggak kan. lepas, Tapi benar. pada saat kita bersiaran, kita lihat dulu. Nggak mungkin dong kalau kita bawa acara seperti talk show, kita betul. ngomongnya agak-agak gimana atau ketawa. Tapi kan kita ada beberapa Momen-momennya momen-momennya. gitu ya. Kita lihat dulu siapa sih jadi lawan bicara kita atau siapa sih audiens kita pada saat kita menjadi speaker atau pembicara seperti itu. Gitu. Nah kalau aku kalau lihat zaman dulu, kalau dengar-dengar cerita zaman dulu waktu radio lagi eksis-eksisnya itu kayaknya seru banget Mbak. Bahkan kata Mbak juga tadi kita sempat ngobrol juga ya, ada artis juga yang datang. Itu pengalaman waktu itu interview wawancara sama siapa? Talk show sama siapa Mbak? Artis ibu kota. Kalau talk show itu ada Chris Patti waktu itu. Wow. Terus kalau The Massive jadi MC acara. Terus ada Gigi, ada Dewa. Dewa senior saya nggak dapet, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita berbagi waktu itu berdasarkan jam siaran. Jadi ada beberapa, ada Bastian Steele yang saya wawancara, yang baru-baru ya. Terus siapa? Bastian Steele ini berarti yang terakhir ya? Iya, yang terakhir, tapi di radio yang berbeda. Oh, oke. Dia masih waktu baru keluar dari Cowboy Junior Iya, ya. iya. Jadi seperti CCR itu. ya. Jadi banyak sih Utopia kalau nggak salah waktu itu. Masih banyak sih. Kalau dulu kan para grup band besar itu kan sering konser nih. Kan kalau kita kan baru-baru ini lagi ya konser iya, ya. iya. Baru bangkit Biasanya lagi. biasanya dia akan memilih radio atau televisi untuk diwawancarain. Kalau sekarang itu kan nggak untuk lagi ya, promonya gitu promo ya. sebagai salah satu promonya. Nah, tapi kalau sekarang nggak, jadi itu seperti kayak jumpa fan juga tadi. Iya, Jadi mereka seru. datang, kita bisa foto-foto lah ya waktu zaman itu. Yang paling sering itu slang. Oh, slang itu sering ya? slang sama Gigi ya, dia tergantung sponsor ya. Iya, benar. Kalau sekarang kan beda lagi kan. Gimana waktu itu waktu wawancara mereka udah banyak gak? Kita udah antusias tentunya kan sebagai announcernya. Yang di depan tuh biasanya Itu juga udah banyak. Nah, itu udah banyak tuh. Iya, tapi kan nggak bisa masuk itu dari mana Iya. jalannya nggak boleh masuk. Oh. Jadi mereka itu ada yang nunggu sampai, tapi kan kalau dari manajernya langsung masuk kan, turun dari mobil langsung masuk. Jadi dari kaca itu mereka melihat, wah kayak artis juga kita berasa. Jadi itu keseruan kita waktu zaman waktu radio dan Masih televisi eksis. masih eksis. Kalau sekarang kan sedikit terjadi pergeseran Iya, ya, seperti itu. Agak disayangkan sih. Sangat disayangkan. Tapi yang namanya kalau memang lembaga penyiaran itu masih memiliki basic yang kuat, masih tetap. Seharusnya masih tetap bisa. Karena ternyata sekarang ini masih banyak loh yang dengerin radio. Betul. Nah, Kita aja yang nggak tahu gitu. mungkin jangkauannya aja kali ya, bicara tentang jangkauannya dan yang seperti apa yang didengarin itu udah mulai ya ada terjadi perbedaan begitu Karena kali ya? nggak begitu juga karena kan sekarang ini kan kita tidak harus dengerin yang radio yang terletak di meja ya, harus Iya, pakai betul. ini ya, maksudnya radio Bisa apa pakai mini handphone, kompor iya, atau apa. benar-benar. Sekarang kan udah bisa pakai HP, pakai betul. Android atau pakai mau apa. Yang penting mereka sudah menyediakan platformnya seperti itu. Oke deh. Nah, nanti kita lanjutin lagi Mbak, sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.